harus surat Yasin. Dalam ajaran Islam, surat Yasin itu sering disebut sebagai jantungnya Al-Quran. Ada banyak hadis yang menyebutkan keutamaannya, mulai dari mempermudah urusan, mendatangkan ketenangan, sampai mendoakan orang yang sudah meninggal, karena maknanya yang mendalam. Dulu, sebelum Islam masuk, masyarakat kita sudah terbiasa kumpul-kumpul kalau ada peristiwa penting, seperti orang meninggal atau syukuran. Daripada tradisi kumpulnya dilarang, para ulama zaman dulu membelokkan isinya, yang tadinya mungkin cuma kumpul biasa, diganti jadi baca Al-Quran bareng, zikir dan doa bersama. Kenapa sih Yasinan bisa awet sampai sekarang? Karena fungsinya bukan soal ibadah, tapi juga soal silaturahmi. Yasinan itu bukan tradisi yang ada di Arab Saudi sana. Ini asli produk akulturasi budaya Nusantara. Jadi perpaduan antara ajaran Islam yang diajari ulama dan tradisi lokal. Selain buat beribadah, Yasinan itu punya fungsi sosial yang kuat banget. Silaturahmi, warga kumpul, ngobrol, jadi guyub rukun. Solidaritas, biasanya kalau ada tetangga kesusahan atau meninggal, warga Yasinan bareng di rumahnya. Sosial, habis Yasinan biasanya ada berkat atau makanan yang dibawa pulang. Ini wujud sedekah dari tuan rumah. Jadi Yasinan itu asalnya dari strategi dakwah Wali Songo yang pintar dengan mengubah tradisi lama jadi ajaran Islam, yang tujuannya buat ngirim doa, mempererat silaturahmi, dan bersedekah. Namanya Bapak siapa? Saya Pak Fadli. Alamatnya di mana ya Pak ini? Jalan Jeruk Raya nomor 2, nomor 17 RT 2 RW 7 Sanden. Apakah kami boleh bertanya-tanya tentang tradisi Yasinan? Ya boleh. Apa sih Pak tujuan dan makna dari Yasinan? Yasinan itu adalah sejarah para wali yang dilestarikan oleh muslimin dan muslimat Nadliyin Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di mana Yasinan ini memang tidak wajib tapi sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga nggak masalah, karena ini kearifan lokal yang diwariskan oleh para wali Songo. Kapan dilakukannya Yasinan? Kalau dilakukan itu fleksibel ya, bisa sewaktu-waktu, bila mana dibutuhkan, bila mana kita membaca pun selama kita suci atau di tempat yang suci, baca Yasin pun tidak masalah. Wong Yasin itu kan sebuah ayat yang dalam Al-Quran. Apa makna dari Yasinan? Makna dari Yasinan adalah sebuah doa, di mana kita berdoa, mau membaca Yasin, mau membaca doa sapu jagat, itu sama saja harusnya menunjukkan kepada siapa kita mau berdoa, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, junjungan kita Nabi Agung Muhammad, para sahabat, para keluarga, dan para alim ulama, dan para ahli kubur kita masing-masing. Siapa saja yang boleh melakukannya? Siapa saja yang boleh melakukan, siapapun boleh, tapi ada batas dan kuantitasnya, di mana seorang laki-laki harus balik dan bisa mahir membaca, fase membaca Al-Quran. Wanita pun boleh selama itu balik dan bisa membaca Al-Quran pula. Jadi fleksibel juga. Siapa yang memimpin acara itu Pak? Kalau memimpin itu juga fleksibel, yang jelas para kiai, para ulama, para ustadz ustadzah, ataupun orang yang benar-benar dituakan dalam suatu jamaah itu sendiri, yang dimana orang itu benar-benar mampu untuk memimpin atau membaca suratul Yasin. Mengapa terjadi Yasinan? Kalau kenapa dan harus kenapa? Karena memang inilah ketinggalan dari para alim ulama, terutama para wali, di mana para wali, para alim ulama, simbah-simbah kita mewariskan kepada kita, khususnya kepada ahli sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama. Kalau agama aliran yang lain saya kurang memahami dan tidak mau membahas. Bagaimana urutan acara Yasinan itu?
Urutan yasinan yang pada dasarnya kan harus membaca Al-Fatihah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para orang tua dan para Khalifatur Rasyidin, terutama khususnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ketika ditujukan kepada ahli kubur kita yang sudah meninggal, mungkin bapak, simba, ibu, adik, sebagaimana itu ahli kubur kita. Apa yang dilakukan saat yasinan tersebut? Apa Yang dilakukan? yang dilakukan? Yang membaca dengan khusyuk, dengan hati-hati, tanpa ada paksaan. Di mana yasinan itu dilakukan, Pak? Di mana tempat itu dianggap suci dan dimanapun boleh, yang penting di mana tempat itu bersih, suci, dan yang membaca itu ya suci, itu dibolehkan. Apa sejarah dan atau filosofi dari yasinan tersebut? Filosofi yasinan itu adalah peninggalan sejarah ya, sejarah para alim ulama, khususnya di Indonesia ya. Itu filosofinya di mana kita harus benar ibarat kata itu tinggalan yang harus dilestarikan, di mana yasinan ini tidak wajib juga untuk dilakukan, tetapi baik untuk dibaca di setiap hari, mungkin pas ada orang meninggal atau hajatan apapun boleh. Sejarahnya ya sejarah para wali itu. Ya baik, terima kasih ya Pak. Sekian dari kami. Dan Ya terima kasih mungkin juga kalau jawaban kurang dan ilmunya. pas ya mohon maaf ya, mungkin kita sama-sama saling belajar. Ya, Maka adik-adik ini setidaknya di mana ada jamaah yasin tahlil ini ya, adik-adik ini kan sudah balik nih ya, setidaknya ya ikut, jangan main HP aja. ya. Itu mungkin itu yang bisa saya bantu Ya baik, terima kasih ya Pak. ya. Saya akan merefleksikan tentang tradisi yasinan. Menurut saya, membaca surat yasin dapat menenangkan hati dan pikiran, menjauhkan dari perbuatan maksiat dan meningkatkan ketakwaan. Di sini saya akan merefleksikan tentang yasinan. Yasinan menurut saya yaitu untuk penguatan silaturahmi satu antara dengan yang lainnya dan untuk mendoakan keluarga, saudara, atau masyarakat sekitar. Terima kasih. Di sini saya akan merefleksikan tentang tradisi yasinan. Kegiatan ini bukan sekedar rutinitas, melainkan cara untuk menenangkan batin dan melatih empati kepada sesama. Terima kasih. Di sini saya akan merefleksikan tentang tradisi yasinan. Yasinan yang saya tahu adalah merenungkan tentang keagamaan dan bekal untuk di kehidupan akhirat nanti. Terima kasih. Di sini saya akan merefleksikan tradisi yasinan. Menurut saya adalah menguatkan solidaritas sosial. Tradisi ini menciptakan kedekatan sosial yang erat, menghilangkan sekat sosial dan menumpuk rasa kepedulian antar sesama. Terima kasih Bapak Fadli yang telah memberikan penjelasan tentang tradisi yasinan. Kami terbantu dengan penjelasannya yang bermanfaat.